Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah surah Al-Mustafa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang rakaatnya paling pendek hanya 2 rakaat, tapi pahalanya paling besar di sisi Allah SWT. Sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Kalau sholat isya itu pahalanya sama dengan sholat sunat setengah malam. Maka bersyukurlah kita, suasana yang dingin seperti ini kita bisa berangkat ke surah Al-Mustafa ini dalam keadaan sehat walafiat. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna, 1 langkah diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa. Kemudian sampai dia di masjid atau di musola, maka dia menunggu waktu sholat itu didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihani dia. Ya Allah, terima tobatnya. Maka bersyukurlah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa hadir bersama-sama di surah Al-Mustafa ini untuk mengerjakan sholat subuh dan sekaligus mengikuti kajian setiap subuhnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia. Akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirani." Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari bakaran api neraka. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba dengan penuh kesenangan, dengan rasa gembira, dengan penuh sukacita. Maka untuk itu, mari kita sambut dengan hati yang senang, dengan kita mempersiapkan diri kita, menguatkan iman kita, membersihkan hati kita, kemudian membersihkan hubungan kita sama muslim untuk saling kita bermaaf-maafan. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, yaitu mari kita persiapkan bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, yaitu bekal ilmu. Kita pahami hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Karena salah satu amal seseorang itu ada terima adalah yaitu amal yang dilakukan sesuai dengan hukum-hukumnya. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini. Puasa dalam bahasa Al-Qur'annya itu siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu, yaitu siyam, berpuasa. Siyam menurut bahasa Arab artinya menahan. Menahan dari segala sesuatu, seperti menahan tidur, menahan berbicara, menahan makan, dan menahan sebagainya. Tetapi menurut istilah agama, menurut syariat, menahan siyam artinya menahan diri daripada sesuatu yang membukakan. 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi itulah arti siyam atau puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa atau dari yang membukakan, lamanya semenjak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat
Jadi ada niat bahwa kita puasa wajib, karena puasa itu bermacam-macam. Ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Dan dengan beberapa rukun dan syaratnya. Nah, inilah yang harus kita pelajari supaya amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dengan sesuai hukum. Apapun amal yang kita kerjakan, bukan puasa saja. Apakah itu sholat, apakah itu berwudu, apakah itu mandi, haji, zakat, semuanya ada rukun dan syaratnya. Jamaah rahimakumullah, maka puasa itu ada 4 macam. Ada puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Itu wajib dilakukan karena sendi agama. Wa qaiduddin salah satun, sendi agama itu ada 3 yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama syahadatul la ilaha illallah, syahadat. Yang kedua as-salatul maktubah, salat wajib. Dan yang ketiga as-saumu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kalau rukun Islam ada 5, ada haji dan zakat. Haji yang mampu dan aman dalam perjalanan. Zakat yang sudah cukup haul dan nisabnya. Tapi kalau yang 3 ini tidak bisa ditawar-tawar. Syahadat, sholat, dan puasa. Jadi itu puasa wajib, yaitu selama bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Kemudian puasa yang wajib lagi puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa denda. Denda karena melanggar di bulan Ramadan pada siang hari hubungan suami istri itu didenda. Apa dendanya? Ya salah satunya adalah puasa selama 60 hari berturut-turut. Itu wajib, tidak bisa tidak, harus dilakukan. Kemudian puasa wajib lagi yaitu puasa nazar. Kita bernazar. Misal kalau anak saya selesai dalam pendidikannya, saya bernazar akan puasa 3 hari. Nah, itu wajib, harus dilakukan. Jadi apapun yang kita nazarkan harus kita lakukan. Kita bernazar akan memotong ayam, harus kita potong ayam. Kita bernazar akan memotong kambing, harus kita potong kambing. Kita bernazar akan memotong kerbau, harus dipotong kerbau. Nah, ini kita bernazar akan puasa. Atau ada juga orang bernazar, saya kalau sembuh saya akan puasa 2 hari atau 3 hari. Nah, itu nazar namanya. Nah, itu harus dilakukan. Itulah puasa wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang kita ketahui, puasa Senin Kemis, Yaumil Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian ya puasa yang berkaitan dengan bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Zulhijjah, dan lain sebagainya. Itulah puasa sunnah. Ada juga puasa yang makruh dilakukan. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik. Nah, ada 2. Satu puasa terus-menerus, tapi nggak ada juga orang yang sanggup puasa terus-menerus. Maka Nabi Daud itu hanya puasa sehari, sehari tidak. Jadi puasa saban hari selama-lamanya itu nggak boleh, makruh. Dan puasa pada tanggal 30 Sya'ban atau akhir Sya'ban. Jadi ada jeda antara Sya'ban dengan Ramadan. Jadi artinya bagi orang yang puasa di bulan Sya'ban, banyak puasa bulan Sya'ban, jadi pada tanggal 30 Sya'ban, kalau dia yakin besok Ramadan akan datang, yaitu makruh puasa. Selanjutnya ada juga puasa haram. Puasa haram nggak boleh puasa hari itu. Jadi ada juga kita nggak boleh puasa pada hari itu. Kapan itu? Yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri. Jadi 1 Syawal itu nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa itu 1 Syawal. Kalau mau puasa Syawal, besoknya dimulai. Tanggal 2 Syawal. Kemudian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu nggak boleh puasa. Ditambah 3 hari sesudahnya tanggal 11, 12, 13 yang disebut hari Tasyrik. Nah, itu nggak boleh puasa. Tapi paginya sebelum kita sholat Idul Adha disunahkan puasa. Setelah selesai sholat maka baru kita
berbuka. Nah inilah jamaah rahimakumullah, yaitu tentang puasa. Jadi ada larangan kita berpuasa. Sholat menguburkan mayat juga ada larangannya. Pas terbit matahari, pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbenam, nah itu tidak boleh kita mengerjakan sholat dan juga menguburkan mayat. Jadi harus tergelincir dulu mataharinya. Bila jamaah surau Al-Mustafa rahimakumullah, maka kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini, perlu kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu. Selanjutnya syarat wajib puasa. Apa saja syarat-syaratnya wajib itu orang berpuasa? Yang pertama yaitu berakal. Orang yang gila tidak wajib puasa. Jadi yang puasa itu adalah orang yang waras, orang yang berakal. Kemudian yang kedua balik, sampai umurnya sekitar 15 tahun. Atau ada tanda-tanda lain dari anak-anak yang sudah mungkin bermimpi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak wajib. Tapi kalau dia mau berpuasa dari anak-anak kecil ya harus kita ajar. Kita ajak dia puasa supaya terbiasa walaupun belum wajib. Wajibnya kalau dia sudah balik. Kemudian yang ketiga kuat puasa. Orang yang tidak kuat karena sudah tua atau sakit yang sangat parah sekali itu nggak apa-apa nggak puasa. Tapi ya tetap diganti dengan membayar fidyah kalau dia sudah tua nggak kuat gitu. Kemudian sakit, kalau dia puasa itu bertambah sakitnya, nah itu bisa diganti dengan fidyah. Artinya sudah tua nggak bisa diganti lagi, yaitu fidyah. Jadi yang kuat puasa. Selanjutnya syarat sah puasa. Yang sah puasa itu yaitu orang Islam. Orang yang bukan Islam ya tidak sah puasanya, jadi Islam. Kemudian mumayyiz itu mengerti, membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Nah, kita sadar. Jadi orang-orang yang tidak waras mungkin ya tidak mengerti mana yang baik dan tidak baik. Tapi kalau kita mengerti yang mana yang baik, mana yang tidak baik, itu mumayyiz. Dan yang ketiga suci daripada haid dan nifas. Nah, bagi orang perempuan yang lagi halangan itu nggak boleh berpuasa. Nah itulah jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu dalam waktu yang dibolehkan puasa. Pada waktu terlarang puasa yang telah disampaikan tadi, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu nggak boleh. Dalam waktu yang dibolehkan, yaitu di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah ini yang harus sangat diperhatikan sekali. Rukun puasa itu akan menentukan yang pertama sekali niat pada malamnya. Tiap malam selama Ramadan, yaitu niat di dalam hati kita bahwa kita akan puasa besok. Nah, boleh dibantu dengan lisan untuk menguatkan niat kita, karena niat itu berbarengan dengan amal yang kita kerjakan. Kita mau puasa besok, kita niatlah malamnya. Nah, kalau khawatir kita ketiduran, nah kita berniatlah sebelum kita tidur atau habis sholat tarawih, kita berniat di hati kita bahwa puasa besok. Nah itu. Selanjutnya yaitu menahan dari segala yang